warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nazira dengan NIM 17056250063, mahasiswa program studi S1 Manajemen D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop antara CV Maju Elektronik sebagai penjual dan toko digital Nusantara sebagai pembeli. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan kontrak, isi klausul-klausul penting, dasar hukum yang menjadi landasan perjanjian, serta potensi sengketa yang mungkin timbul, beserta mekanisme penyelesaiannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis di Indonesia. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Latar belakang dan tujuan penyusunan perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop antara CV Maju Elektronik sebagai penjual dan toko digital Nusantara sebagai pembeli. Latar belakang penyusunan perjanjian ini didasarkan pada semakin berkembangnya kegiatan bisnis di era modern yang mendorong terjadinya berbagai bentuk transaksi ekonomi. Salah satunya adalah transaksi jual beli barang. Dalam praktiknya, transaksi jual beli tidak hanya berkaitan dengan perpindahan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian yang disusun secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHP Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Suatu perjanjian juga harus memenuhi 4 syarat sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab hal yang halal. Selain itu, pasal 1338 KUHP Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dasar hubungan hukum, sekaligus pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam dunia bisnis, keberadaan kontrak menjadi sangat penting karena mampu mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman, kontestasi, maupun sengketa akibat perbedaan penafsiran terhadap isi kesepakatan. Oleh sebab itu, penyusunan kontrak harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikat baik, asas kepatihan hukum, dan asas keseimbangan. Perjanjian yang saya susun mengambil objek jual beli barang elektronik berupa laptop karena transaksi barang elektronik memiliki karakteristik khusus. Barang elektronik memiliki spesifikasi teknis kualitas produk, garansi, proses pengiriman, serta resiko kerusakan yang perlu diatur secara rinci agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas. Oleh karena itu, dalam kontrak ini diatur berbagai klausul penting mulai dari objek perjanjian, harga mekanisme, pembayaran, penyerahan barang, hak dan kewajiban para pihak, garansi, force majeure, hingga mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Berdasarkan latar belakang tersebut, disusunlah perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop antara CV Maju Elektronik sebagai penjual dan toko digital Nusantara sebagai pembeli dengan berpedoman pada ketentuan KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
sehingga perjanjian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi pedoman apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas project-based learning pada mata kuliah hukum bisnis, memahami penerapan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis, menyusun naskah perjanjian jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam penyusunan perjanjian yang sistematis, dan memiliki kepastian hukum serta menganalisis kesesuaian setiap klausul dalam perjanjian dengan ketentuan hukum bisnis dan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari setiap klausul penting yang terdapat dalam perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop antara CV Maju Elektronik sebagai penjual dan toko digital Nusantara sebagai pembeli. Klausul pertama adalah identitas para pihak. Klausul ini memuat identitas lengkap para pihak seperti nama, alamat, dan kedudukan hukum. Tujuannya adalah memberikan kepastian mengenai siapa yang terikat dalam perjanjian serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kontrak. Dalam laporan ini digunakan identitas fiktif karena penyusunannya hanya untuk kepentingan akademik, namun tetap mengikuti format kontrak bisnis yang sebenarnya. Klausul kedua adalah latar belakang atau premis, serta maksud dan tujuan perjanjian. Klausul ini menjelaskan alasan dibuatnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli laptop. Selain itu, klausul ini juga menjelaskan bahwa tujuan kontrak adalah memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta meminimalkan resiko sengketa selama pelaksanaan transaksi. Klausul ketiga adalah objek perjanjian. Dalam kontrak ini objeknya adalah laptop MTech Pro 14. Spesifikasi barang dijelaskan secara rinci, mulai dari jumlah unit, kondisi, kelengkapan, hingga kualitas barang. Kejelasan objek sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai barang yang diperjualbelikan dan untuk memenuhi syarat adanya objek tertentu, sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata. Klausul keempat adalah nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Klausul ini mengatur harga barang, mekanisme pembayaran, batas waktu pembayaran, serta bukti pembayaran yang sah. Pengaturan ini memberikan kepastian mengenai kewajiban pembeli untuk membayar tepat waktu dan hak penjual untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Selain itu, dokumen seperti faktur, kwitansi, bukti transfer, dan berita acara serah terima atau BAST juga berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Klausul kelima adalah penyerahan, pemeriksaan, penerimaan, penolakan barang. Setelah barang diserahkan, pembeli diberikan hak untuk memeriksa jumlah, spesifikasi, kondisi fisik, fungsi, dan kelengkapan laptop. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pembeli dapat menolak barang atau meminta penggantian tanpa biaya tambahan. Klausul ini memberikan perlindungan kepada pembeli sekaligus memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan isi kontrak. Klausul ke-6 adalah hak dan kewajiban para pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi, menjamin keaslian produk, memberikan garansi, serta mengganti barang apabila terdapat cacat produksi. Sementara itu, pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan jadwal, memeriksa barang setelah diterima, dan menggunakan barang sesuai dengan petunjuk. Klausul ini disusun secara seimbang sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak. Klausul ke-7 adalah garansi dan tanggung jawab penjual. Dalam kontrak ini, penjual memberikan garansi selama 12 bulan terhadap cacat produksi maupun kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna. Klausul ini memberikan perlindungan kepada pembeli sekaligus menunjukkan tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang yang diperdagangkan. Klausul ke-8 adalah force majeure atau keadaan kahar.
Klausul ini mengatur kondisi di luar kemampuan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, pandemi, perang, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak. Dalam keadaan tersebut, pihak yang terdampak tidak langsung dianggap melakukan puan prestasi, karena kegagalan memenuhi prestasi terjadi di luar kesalahannya. Klausul ke-9 adalah puan prestasi dan sanksi. Klausul ini menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kontrak, misalnya keterlambatan pembayaran oleh pembeli atau penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi oleh penjual. Kontrak juga mengatur konsekuensi hukumnya, seperti kewajiban memenuhi prestasi, mengganti kerugian, atau bahkan pembatalan perjanjian apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat material. Klausul terakhir adalah penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili hukum yang telah disepakati dalam kontrak. Dari seluruh klausul tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap klausul memiliki fungsi yang saling melengkapi. Seluruhnya disusun untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang, meminimalkan potensi sengketa, serta memastikan bahwa transaksi jual-beli berlangsung secara aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Saya akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perjanjian jual-beli barang elektronik berupa laptop. Penyusunan kontrak ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berkembang dalam hukum bisnis. Dasar hukum ini menjadi landasan agar kontrak yang disusun memiliki kekuatan hukum, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Dasar hukum yang pertama adalah Pasal 1313 KUHP Perdata yang menjelaskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Ketentuan ini menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara CV Maju Elektronik sebagai penjual dan toko digital Nusantara sebagai pembeli. Melalui kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, selanjutnya adalah Pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut telah dipenuhi dalam kontrak yang kami susun. Para pihak membuat kesepakatan secara sukarela, memiliki kecakapan hukum, objek perjanjiannya berupa laptop dengan spesifikasi yang jelas, serta tujuan perjanjiannya tidak bertentangan dengan hukum. Dasar hukum berikutnya adalah Pasal 1338 KUHP Perdata yang memuat asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, seluruh isi kontrak mulai dari harga, cara pembayaran, penyerahan barang, garansi hingga penyelesaian sengketa wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian terdapat pasal 1339 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dicantumkan, tetapi juga terhadap kepatutan, kebiasaan, dan ketentuan undang-undang. Prinsip ini menjadi dasar pencantuman klausul garansi, pemeriksaan barang, serta kewajiban memberikan informasi yang benar kepada pembeli. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak, kami menggunakan pasal 1238 KUHP Perdata mengenai wan prestasi dan pasal 1243 KUHP Perdata mengenai ganti rugi. Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi klausul wan prestasi dan sanksi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian.
Selain itu, pasal 1266 dan pasal 1267 KUHP Perdata menjadi dasar hukum mengenai pembatalan perjanjian dan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian maupun ganti rugi apabila terjadi wan prestasi untuk mengatur transaksi jual beli. Kontrak ini juga berpedoman pada pasal 1457 sampai pasal 1540 KUHP Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengertian jual beli, hak dan kewajiban penjual, serta pembeli, penyerahan barang, pembayaran harga, hingga perpindahan hak atas barang yang diperjualbelikan. Selain KUHP Perdata, kontrak ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi dasar dalam penyusunan klausul mengenai hak pembeli untuk memperoleh barang yang sesuai spesifikasi, hak melakukan pemeriksaan barang, pemberian garansi, penggantian barang yang cacat, serta kewajiban penjual memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual. Dengan berpedoman pada seluruh dasar hukum tersebut, perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop yang kami susun tidak hanya memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum, tetapi juga menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, perlindungan konsumen, serta itikat baik dalam setiap klausulnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi sengketa yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop serta mekanisme penyelesaiannya. Dalam setiap hubungan bisnis selalu terdapat kemungkinan munculnya sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, sejak awal kontrak ini telah disusun secara rinci untuk meminimalkan risiko terjadinya perselisihan. Beberapa potensi sengketa yang dapat terjadi antara lain adalah keterlambatan pembayaran oleh pembeli, keterlambatan penyerahan barang oleh penjual, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, adanya cacat produksi pada barang, penolakan terhadap hasil pemeriksaan barang, maupun perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak. Selain itu, sengketa juga dapat timbul apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak seharusnya tidak dilakukan. Bentuk-bentuk wan prestasi tersebut telah diatur secara jelas dalam klausul wan prestasi dan sanksi sehingga masing-masing pihak mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukumnya. Untuk mengantisipasi keadaan di luar kemampuan para pihak, kontrak ini juga memuat klausul force majeure atau keadaan kahar. Klausul ini mengatur bahwa apabila pelaksanaan kontrak terhambat karena bencana alam, kebakaran, pandemi, perang, atau kebijakan pemerintah yang berada di luar kendali para pihak, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan melakukan wan prestasi. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1244 dan pasal 1245 KUHP Perdata mengenai penyelesaian sengketa. Kontrak ini mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Cara ini dipilih karena lebih cepat, efisien, memiliki biaya yang lebih rendah, serta dapat menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Namun, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili hukum yang telah disepakati dalam kontrak. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak apabila penyelesaian secara damai tidak dapat tercapai. Dengan adanya pengaturan mengenai potensi sengketa, wan prestasi, force majeure, dan mekanisme penyelesaian sengketa, kontrak yang kami susun telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi penjual maupun pembeli. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontrak tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga telah mengantisipasi berbagai resiko hukum yang mungkin timbul selama pelaksanaan transaksi.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian jual beli barang elektronik berupa laptop antara CV Maju Elektronik sebagai penjual dan Toko Digital Nusantara sebagai pembeli. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa naskah perjanjian ini telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memenuhi syarat sah perjanjian, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum bisnis sehingga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban bagi para pihak. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penyusunan kontrak yang baik sebagai dasar pelaksanaan transaksi bisnis yang profesional dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian Bapak Suherdi SPD SHMM. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.